Hai Gan, bertemu lagi nih bersama saya Profesor One Piece. Kali ini Gan, kita akan membahas spoiler dari chapter 987 yang baru saja keluar Gan. Setelah admin melihat isi spoiler dari chapter 987, admin jadi ngerasa, mungkin editor kemarin menangis setelah melihat chapter yang ini, bukan chapter 986 yang sebelumnya. Karena setelah admin baca, isinya benar-benar keren Gan. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya Gan, agar agan-agan tidak ketinggalan postingan-postingan dari channel ini. Dan agar channel ini semakin berkembang bisa menjangkau seluruh Indonesia ya Gan. Oke Gan? Chapter 987 kali ini akan berjudul Faithful Servant, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti pelayan yang penuh kepercayaan. Dan cover yang akan digunakan untuk chapter 987 ini adalah cover berwarna Gan, di mana gambarnya berisikan tentang kelompok topi jerami dengan pakaian kasual. Nah, Jinbe sudah digambar di sini Gan. Di color sprite kali ini mereka sedang mengendarai anjing Pak dan seekor anak anjing Pak. Chapter ini dimulai dengan adegan Kaido yang mengingat momen di mana dia berhadapan dengan Oden. Dan Kaido pun mengingat perkataan Oden yang berkata kalau semangatnya akan terus hidup. Dan Kaido jangan pernah meremehkan para samurai yang mengabdi kepada Oden. Kemudian adegan berpindah kembali ke masa sekarang. Awalnya pedang-pedang dari Akazaya Nine tidak berhasil melukai tubuh Kaido. Namun mereka mengerahkan semua kekuatan pada serangan itu dan akhirnya bisa menembus kulit Kaido saat di udara. Bahkan Kiku juga berhasil melukai tangan Kaido. Kaido yang melihat itu pun terkejut karena ternyata Akazaya Nine bisa menggunakan Ryuo seperti Oden. Dan luka yang dulu diberikan Oden tiba-tiba mulai terasa sakit. Dan ini membuat Kaido berteriak kesakitan untuk pertama kalinya. Akhirnya akibat serangan tersebut, Kaido dan Akazaya Nine pun jatuh bersamaan dari panggung yang ada di Onigashima. Big Mom yang melihat hal itu berkata, "Oh, apakah Kaido mati?" Kroco-kroco Kaido yang melihat hal tersebut berusaha menyerang Akazaya Nine, namun dihentikan oleh kakek Hyogoro, Yakuza, dan para samurai lainnya. Yamato pun tidak mau ketinggalan. Yamato juga berusaha mencoba menyerang Kaido, namun sayangnya dia dihentikan oleh ulti. Nah, di panel ini admin sedikit kurang jelas nih Gan, melihat bahwa dialog ini punyanya Yamato atau Kaido. Intinya kalimat ini menegaskan kalau Yamato itu bukan bagian dari Beast Pirate lagi. Ya, cuma itu tadi Gan, admin kurang jelas melihat panel ini. Apakah Yamato yang berkata, aku bukan bagian dari Beast Pirate lagi? Atau bisa juga Kaido yang meneriakkan itu kepada kroco-kroconya bahwa Yamato itu bukan bagian dari kita lagi, serang dia. Ya, admin juga agak kurang jelas sih Gan nangkap yang panel ini. Maaf ya Gan. Di tempat yang berbeda diperlihatkan kalau Nami dan Carrot berhasil lepas dari yokai homisnya Big Mom. Mereka berhasil lepas setelah Nami menggunakan serangan listriknya kepada yokai-yokai homis tersebut. Adegan berpindah kembali ke Kaido. Diperlihatkan Kaido mendapat banyak luka dan darah keluar dari mulutnya. Namun kita juga diperlihatkan bahwa tidak ada luka serius yang diterima Kaido. Lalu Kaido pun mulai berkata bahwa ia telah mengetahui aliansi antara bajak laut topi jerami dan para samurai sejak Pang Hazard. Namun karena dia tahu para samurai itu beraliansi dengan para bajak laut, ya dia percayalah bahwa akhir dari aliansi ini adalah sebuah pengkhianatan. Atau lebih tepatnya Luffy dan kelompok topi jerami ini pasti akan meninggalkan mereka ketika mereka kalah dengan Kaido. Namun Kinemon menolak itu dan berkata kalau Luffy tidak seperti bajak laut yang kebanyakan. Dia akan menjadi penguasa seluruh lautan. Dan meskipun kami para samurai Akazaya Nine mati, Luffy pasti akan membawa cahaya terang di negeri Wano. Mantap nih, berarti sebegitu percayanya Kinemon dengan kelompok topi jerami ya Gan. Kemudian adegan berpindah kepada Big Mom yang muncul di hadapan Luffy. Big Mom pun bertanya kenapa Luffy datang kepadanya kalau dia ingin menumbangkan Kaido. Dan dengan penuh kepercayaan diri Luffy menjawab bahwa ia bukan cuma untuk mengalahkan Kaido. Dia datang ke sini untuk mengalahkan semuanya. Kaido, Big Mom, Orochi, dan semua orang yang bersama mereka. Ini akan menjadi perang besar. Dan di saat yang sama, semua aliansi samurai mulai menyerang kastil di Onigashima. Mereka pun sampai di tempat Zoro dan Kid yang sedang bertarung dengan kroco-kroconya Kaido. Di sini juga akhirnya kita bisa melihat kembali keadaan jelas dari si Law, di mana Law ternyata juga sedang bertarung dengan kroco-kroconya Kaido. Adegan pun berpindah kepada Marco dan Perospero yang ternyata telah sampai di kastil Onigashima secara bersamaan. Terlihat bahwa di sini Marco dan Perospero ternyata akan bekerja sama. Ya, cuman mungkin untuk sementara ya Gan. Sekarang adegan berpindah kembali ke Kaido. Kaido pun menerima tantangan para Akazaya Nine. Dan dia berkata bahwa dia akan menunjukkan kekuatan dari makhluk terkuat yang ada di bumi. Kaido pun berubah menjadi sosok naga dan terbang ke puncak. Akazaya Nine ikut memegang tubuh Kaido. Luffy bilang dia akan menyusul mereka nanti.
Kaido dan para Akazaya Nine pun sampai di puncak Kuba. Kaido yang bersiap menghadapi Akazaya Nine malah berkata bahwa ia jadi teringat pada hari itu, yaitu 20 tahun yang lalu. Cuman bedanya sekarang tidak ada Oden. Nekomamushi pun membalas perkataan Kaido. Ada satu lagi yang berbeda hari ini. Sekarang bulan purnama. Dan sepertinya Nekomamushi pun akan bersiap memasuki mode sulong. Nah itulah tadi Gan spoiler dari chapter 987, chapter yang luar biasa sih Gan menurut admin. Oke Gan, sampai di situ dulu. Terima kasih telah menonton ya Gan, dan jangan lupa like, komen, dan share postingan ini agar menjangkau lebih banyak penggemar-penggemar One Piece di seluruh Indonesia ya Gan. Sekian dari admin dan akhir kata sayonara.